Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Kavi. Di dalam video kali ini, saya akan memberikan beberapa langkah-langkah ya, bagaimana cara kita melakukan apply kartu kredit di BCA secara online, dan juga beberapa tips dan pengalaman saya selama apply kartu kredit BCA dan diterima yang mungkin akan berguna untuk kalian yang ingin mengajukan kartu kredit. Jadi kartu kredit ini sangat berguna sekali ya ketika kalian belanja online, mungkin ada banyak benefit seperti poin, cicilan 0% dan lain sebagainya. Tapi apply kartu kredit ini tergolong sulit untuk kamu yang baru pertama kali mengajukan dan nggak tahu prosedur pengajuannya gimana. Oke, jadi singkatnya kartu kredit ini sangat sulit ya untuk di ACC karena ada banyak kajian dan pemeriksaan. Tentunya ada juga persyaratan di mana kalian itu bisa disetujui untuk menggunakan kartu kredit. Nah, saya sendiri sudah apply kartu kredit itu di BCA dan juga di Genius ya. Dua-duanya juga udah diterima. Dan kemarin di akhir tahun 2024 saya itu kan sempat juga apply kartu kredit BCA saya. Dan ini telah disetujui sesuai dengan email ini ya. Dan di video kali ini sebenarnya saya ingin memberikan pengalaman aja sih dan juga langkah-langkah yang harus kalian lakukan, bagaimana cara mengisi e-form kartu kredit supaya diterima, dan juga beberapa persyaratan yang mungkin akan membesarkan peluang kalian untuk diterima kartu kreditnya. Baik, jadi sebelum kita masuk ke pengajuan kartu kredit BCA, kita harus paham dulu nih berapa requirement minimal yang harus dipenuhi agar nantinya di ACC oleh BCA. Nanti mereka akan memeriksa nih dari mutasi, dari slip gaji, dan beberapa dokumen kalian. Itu nanti ditinjau mereka, nanti akan diputuskan apakah kalian diterima atau ditolak. Singkatnya kayak gitu. Nah, jadi saya di sini langsung aja bagi pengalamannya. Di 2019 itu saya sempat mengajukan dalam posisi saldo sekitar 30-an juta gitu di rekening BCA saya. Kala itu saya gunakan rekening itu tuh hanya sebagai tabungan dan juga frekuensi transaksinya itu terbilang lumayan bagus sih. Dalam sehari itu saya transaksi sekitar 200 ribuan kalau mungkin ya, kalau dipukul rata-rata transaksi masuk ataupun transaksi keluar. Nah, itu saya posisinya saldo 30-an juta, transaksi hariannya 200 ribu, itu ditolak teman-teman. Jadi mereka itu nggak bisa menerima kalau misalnya saldo masih 30-an juta dan juga transaksi hariannya. Jadi kala itu saya memang masih berumur 19 tahun ya. 19 tahun dan posisinya saya itu kan masih kuliah dan belum bekerja. Jadi kayak sampingan bisnis aja gitu. Jadi saya ngajuinnya pakai rekening koran atau mutasi rekening, dan mereka itu analisanya lewat mutasi rekening. Dan waktu itu saya sempat ditolak 2 kali. Jadi waktu itu posisinya saldo 30-an juta, kemudian beberapa bulan kemudian ya saldo saya udah 40-an juta, itu ditolak lagi. Nah, itu saya lumayan bingung kenapa bisa ditolak. Nah, jadi alasannya kalau misalnya mereka mau menerima nasabah untuk memiliki kartu kredit, itu kan artinya kredibilitas dari pelanggan atau penggunanya itu mereka sudah dianggap mampu membayar. Nah, kalau itu kan saya masih mahasiswa dan belum bekerja posisinya, dan itu kemungkinan besar ditolaknya juga lebih besar. Nah, jadi kalau misalnya kalian pekerja gitu ya, kemudian kalian punya slip gaji, nah ternyata slip gaji itu lebih besar pengaruhnya. Jadi saya itu sempat bekerja juga di instansi gitu, gajinya kalau nggak salah masih UMR lah, sekitar 5 jutaan itu. Saya apply kartu kredit Genius waktu itu, dan itu diterima teman-teman, dengan limit 2 jutaan lebih gitu. Nah, itu salah satu yang menjadi tolak ukur utama. Jadi mereka itu lebih memilih nasabah yang memiliki pekerjaan yang jelas dan kesanggupan membayarnya seperti itu. Kalian bekerjanya udah berapa lama, dan itu peluangnya lebih besar diterima ketimbang kalian menggunakan rekening koran. Jadi selang 4 tahun kemudian saya apply kartu kredit BCA,
Saya itu udah punya saldo sekitar 100 jutaan lebih lah. Nah, itu baru diterima tanpa saya pakai slip gaji. Jadi memang saya apply-nya itu full pakai rekening koran. Nah, itu baru diterima, teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya, kalau misalnya kalian pakai slip gaji itu lebih besar peluang diterimanya. Tapi kalau misalnya pakai rekening koran, itu harus ada saldo yang mengendap itu di atas 60 atau 80-an juta gitu kalau nggak salah saya. Itu baru kemungkinan besar untuk kalian diterima kartu kredit itu lebih besar. Maksudnya saldo mengendap itu adalah saldo mengendap sekitar 3 sampai 6 bulan gitu ya. Jadi itu istilahnya bukan saldo sementara. Jadi kayak saldo yang mengendap lah di bank tersebut, dan itu kemungkinan apply-nya itu lebih besar. Tapi kalau misalnya saldo kalian masih di bawah itu nggak ada masalah sih sebenarnya. Kalau kalian pakai slip gaji UMR gitu ya, 5 jutaan, itu masih bisa diterima. Oke, jadi mungkin begitu untuk requirement atau kondisi yang saya alami ketika saya mengapply kartu kredit gitu ya. Oke teman-teman, jadi dapat saya simpulkan ya, ini hanya menurut pengalaman saya pribadi dan pengamatan saya pribadi, kalau peluang di ACC kartu kredit itu lebih besar apabila kalau misalnya kalian mengajukan kartu kredit pakai mutasi rekening, itu harus ada saldo yang mengendap 50-an juta ke atas, itu pasti diterima teman-teman. Selama mungkin kalian udah mengendapkan saldo itu sekitar 6 bulan atau 1 tahun, lebih lama lebih bagus. Kemudian kalau misalnya kalian pakai slip gajinya misalnya UMR, nah itu nanti yang akan diperhatikan adalah lama kalian bekerja. Makin lama makin bagus. Apabila kalian udah bekerja 2 tahun lebih gitu ya, itu kemungkinan diterimanya lebih besar. Jadi poin inti yang ingin saya sampaikan adalah saldo itu bukan tolak ukur utama, tapi kejelasan nasabah itu mampu atau enggak untuk membayar cicilan kartu kredit. Karena cicilan kartu kredit itu kan dibayar per awal bulan. Jadi sistemnya kita memang pakai dulu, kemudian dibayar nanti. Dan itu merupakan kewenangan dari pihak bank tertentu ya. Saya nggak bisa jamin juga di tahun ini kalian apply itu bakalan diterima dengan kondisi yang saya alami. Tapi semakin kalian punya revenue yang besar dan juga saldo yang besar, itu kemungkinan diterimanya semakin besar gitu ya. Jadi saya sarankan sebelum mengajukan kartu kredit, kalian juga harus memenuhi kriteria tersebut. Oke, langsung aja. Kalau misalnya kalian udah memenuhi beberapa kondisi yang seperti yang saya alami, kalian bisa ajukan di web form bca.co.id. Nanti linknya saya letakkan di deskripsi untuk pengajuan kartu kredit BCA secara online. Di rumah nanti kartunya dikirim gitu. Oke, jadi nanti yang perlu kalian isi adalah pertama, kalian memilih kartunya, kedua data diri, ketiga pekerjaan, keempat data bank dan fasilitas lainnya, kelima kontak darurat, dan keenam itu kalian disuruh baca syarat dan ketentuannya gitu. Oke, jadi keenam step ini saya tidak mempublish untuk di video kali ini karena mungkin data-data tersebut adalah data-data pribadi. Jadi kalian harus menyesuaikan dengan data diri kalian. Jadi kalian tinggal ikuti aja proses formnya, kurang lebih tampilannya itu kan kayak gini. Nanti kalian tinggal next aja gitu. Jadi isi aja sesuai dengan data diri yang kalian miliki. Oke, jadi nanti ketika kalian sudah melakukan apply kartu kreditnya, kalian akan dapat email nih untuk nomor registrasinya. Jadi nomor registrasi ini dapat kalian manfaatkan untuk melakukan tracking sampai di mana proses pengajuan kartu kredit kalian. Dan ketika kalian udah melakukan submit, itu kan ada namanya proses analisis dari BCA-nya sendiri. Nah, proses analisisnya itu akan memakan waktu sekitar 4-5 hari bursa kerja kalau nggak salah saya. Itu nanti kalian akan dapat informasi terbaru mengenai status dari pengajuan kartu kredit kalian. Dan nantinya ketika kalian udah diterima gitu ya, kalian akan dapat notif email seperti ini. Kartu kredit BCA telah disetujui. Nanti kartunya akan dikirimkan oleh pihak BCA. Jadi untuk aktivasinya seperti ini, seperti pakai aktivasi SMS, nomor kartu, dan tanggal lahir. Dan nanti akan diinformasikan pengiriman kartunya. Nah, jadi nanti kalian tinggal tunggu aja kartunya bakalan datang ke rumah. Nah, kurang lebih begitu sih untuk prosedur bagaimana cara melakukan apply kartu kredit BCA melalui form online yang disediakan oleh BCA itu sendiri.
Demikian video kali ini, semoga bisa membantu teman-teman untuk mengapply kartu kredit BCA. Semoga berhasil, dan kalau misalnya ada yang perlu kalian konsultasikan, silakan chat di kolom komentar. Nanti akan saya bantu jawab. Sekian dan terima kasih telah menonton.